Selamat malam. Hari ini Kamis tanggal 26 November 2020, kiat untuk membersihkan kita terhindar dari virus corona. Banyak yang sudah kita tahu, yang sudah kita dengar, dan sudah kita lihat sendiri bagaimana kiat-kiat orang-orang yang sudah sukses menghindari corona. Tapi hanya satu kata kunci, apa kita mau? Hanya itu saja. Apakah kita berniat bebas dari virus corona? Karena kita tidak lepas daripada pergaulan, apalagi kita sebagai suku Batak satu-satunya yang selalu melakukan pesta adat istiadat, dan tentu di sana terjadi kerumunan, dan mungkin jarak antara kita dengan teman kita pun nggak bisa lagi kita atur demikian rupa. Namun kita harus yakin sendiri bagaimana kita bebas dari virus corona, dengan pakai masker, dengan mencuci tangan, jarak, mengatur jarak, dan yang paling bersih lagi, setelah kita pulang ke rumah, apa yang kita lakukan? Karena kita hanya menjaga masker, tangan bersih, jaga jarak belum bisa kita atur demikian rupa. Tapi yang sudah tersedot masuk virus itu bagaimana caranya? Bahwa virus-virus itu kita juga sudah masuk ke dalam hidung kita. Bagaimana cara kita membersihkan itu? Ya, di sini saya belajar juga dari pengalaman teman-teman yang lain. Saya sudah siapkan larutan NaCl. Ya, saya sudah siapkan larutan NaCl untuk pembersihan. Saya sudah siapkan juga injeksinya untuk menampung, cuma dapat injeksinya yang 5 mili, nanti saya buat menjadi 10 mili 2 kali sedot. Dan di sini juga ada yang selalu kita bikin absorptive gel yang selalu kita pakai kalau keluar rumah, cuci tangan pakai ini. Kita juga banyak menggunakan hal yang sama untuk cuci tangan, merek-merek yang berbeda tapi tujuannya sama juga ini. Nah, untuk persiapan pembersihan rongga hidung dari virus-virus corona atau virus yang lain, kita telah siapkan ini juga minyak kayu putih. Juga ada tisu telah kita siapkan untuk menyedot nanti daripada memasukkan cairan minyak angin. Dan kita jangan lupa kalau memang masih ada, yaitu vitamin. Perlu kita menambah imun, perlu kita beli vitamin. Oke, saya mempraktekkan dulu bagaimana caranya untuk memakai sebagai NaCl membersihkan rongga hidung dari diduga, ya, karena saya juga baru sampai di rumah malam ini sekitar jam sekarang hampir jam 20, ya sekitar jam 19.45 saya baru sampai di rumah, dan saya lakukan dulu hal yang sama, yaitu membersihkan rongga hidung sebelum melakukan aktivitas lain. Tangan sudah saya cuci semua. Nah, perlu satu baki, yaitu tempat air. Kita siapkan. Kita menggunakan baki aja stainless. Ini ada stainless untuk cairan. Oke. Nanti kita sedot dulu. Kita buka. Injeksinya yang 5 cm. Pelan-pelan saja. Bagi yang mau mencoba silakan. Tidak sampai biayanya 30.000, barang-barangnya sudah ada. Ya, ini harganya 10.000 aja. Ini 7.000. Tisuannya 10.000. Minyak angin hanya 10.000. Nah, itulah yang mau kita siapkan, tidak mahal tapi terjangkau. Nah, ini dia. Bagaimana cara mengambil cairan NaCl dari ini tutupnya ini. Nah, nanti kita tanggalkan ini, kita sedot ini. Nah, padatkan dulu dia. Tusukkan dia ke sini.
Ya, cara mengambilnya begini aja. Cara 50 cm, kita ambil dulu 5 cm, 5. Ya, maklumlah pertama kali menggunakan suntik. Ya, terus sampai bengkok juga dia. Tunggu dulu, kita lihat dulu apa yang terjadi. Ya. Lambat dia. Lima senti, 5 mili sama dengan 5 cc. Bagi netizen, bagi pemirsa, guys, sama siapapun yang mendengar video ini, mau itu Akang Boru, mau itu Akang Doli, Pariban, adik-adik, silakan nonton video ini ya. Bagaimana membersihkan hidung dari virus-virus yang tak jelas, yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan, tapi vaksinnya mudah-mudahan kita sudah kebagian Januari 2021. Oke, tapi kita perlu juga bagaimana kita bisa menjaga diri masing-masing ya guys. 5 cc sama dengan 5 mili sudah penuh, 2 kali pakai guys. Mari kita coba. Baik, ini jarumnya kita buka. Ya, kita cari yang steril. Nanti kita pasang lagi. Kalau kita masukkan dari lubang hidung kanan, berarti kepala kita miring. Ini secara berlahan semprotkan ke dalam seperti ini guys. Coba ya, kita lakukan. Oke guys, sudah masuk 5 cc. Kita tambah lagi 5 cc lagi. Supaya lebih bersih. Sudah ada yang tumpah. Nah, ini lagi cari. Terus sedot lagi. Larutan lasel itu sama dengan garam dapur dan rasanya asin. Jadi nggak masalah kalaupun terminum sedikit-sedikit.
guys. Tadi udah saya masukkan dari lubang hidung sebelah kanan. Sekarang saya coba lagi 5 mili. Saya masukkan dari lubang sebelah kiri. Ya guys. Untuk mempercepat supaya masuk naselnya, diperas pencet-pencet saja, tidak masalah, supaya cepat penuh. Oke guys, kita coba lagi. Nah, oke guys, sudah penuh ya. Oke guys, belum lah guys, sudah. Kita cabut lagi. Jangan lupa guys, jarumnya buka. Oke. Tadi udah saya coba dari lubang kanan, saya miringkan kepala ke kiri. Ini saya coba dari lagi lubang kiri, kepala saya miringkan ke kanan. Jadi ini agak ditekan supaya cairannya naselnya jauh masuk ke dalam hidung. Oke guys, ini gunanya tisu tadi. Kalau ada cairan yang keluar, nah saya coba dulu dari kantung kita. Saya coba dulu 5 mili malam ini, besok saya tingkatkan lagi menjadi 10 mili. Tapi perasaan saya, hidung saya sudah lumayan agak lancar. Tadi sampai keluar juga dia dari rongga hidung masuk ke mulut tidak apa-apa, karena rasanya asin saja. Baik, untuk pemeriksaan lanjutnya kiatnya tadi udah kita dari tisu juga untuk meringankan beban pernapasan. Mari kita celupkan ke minyak kayu putih. Ini dia. Jadi kita buat sendiri. Ya. Ya ini dia, guys. Nggak apa-apa. Baru kita masukkan ke lubang hidung secara bersamaan. Baru nanti kita isap, kita sedot sampai terasa masuk ke kerongkongan dan ke dada. Ini dia guys. Ya, hirup udaranya guys, rasakan sampai ke paru-paru, mungkin sampai ke pangkalnya saja. Aku sampai 5 kali sedot. Oke guys, udah selesai. Apapun ceritanya, kesehatan segala-galanya. Lihat, dulu disebut orang sukses apabila kaya raya. Sekarang bukan itu lagi. Orang sukses itu dikategorikan sehat badannya, sehat jiwanya, dan dia sampai meninggal dalam keadaan sehat. Dan kesehatan itu adalah investasi yang sangat berharga. Banyak orang bangkrut, banyak orang susah karena sakit, biaya sangat besar. Namun sebelum itu terjadi kepada kita, mari pencegahan lebih berharga daripada pengobatan. Kalau pengobatan itu sudah beda cerita.
Apapun yang ada pada kita, harta dan segala macam pasti dijual untuk. Kalau sembuh, syukur. Kalau tidak sembuh, menjadi catatan bagi keluarga. Untuk itu kepada semua keluarga saya, dan siapapun yang mau mendengar ini, kesehatan itu dari kita awalnya dan untuk kita sendiri. Kita berbuat untuk diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak menjadi sumber penyakit kepada orang lain. Tapi ingatlah, Tuhan itu tidak tidur. Kita berdoa kepada Tuhan. Orang lain juga berdoa. Seluruh dunia berdoa kepada Tuhan. Namun doamu pasti didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan itu ada di hatimu. Ada di hati kita. Dia dekat kepada kita. Jangan tinggalkan Tuhanmu. Ingat bangsa Israel. Kalau dia meninggalkan Tuhannya, pasti bangsa Israel, bangsa Yahudi menderita hidupnya. Lahir dan lahir batin. Mereka dijajah. Mereka diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Tapi kalau mereka ingat kepada Tuhan, mereka sangat diberi tanah yang subur, negeri yang makmur, dan itu semua ada di Alkitab. Kita juga sebagai warga negara Indonesia, suku Batak, yang sangat beraneka ragam adat istiadat yang kita lakukan di perantauan ini. Adat harus berjalan, ini harus kita ikuti, sana juga harus kita jalankan. Tapi kembali ke hatimu, kembali ke hati kita. Lakukan preventif, pencegahan. Apa itu pencegahan? Ikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Jangan lupa masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jarak. Kalau tidak penting jangan ke sono, jangan berkerumun. Apabila penting, kalau tidak penting di rumah saja. Banyak keluhan kalau di rumah. Apa yang ada? Apa yang ada? Itulah yang ada. Banyak orang mengeluh. Bagaimana mau cari uang? Bagaimana mau cari makan? Itu semua telah disiapkan oleh Bapakmu di surga. Tinggal kamu yang selama ini tidak mau memanfaatkan waktu. Time is money. Saya tambahkan lagi, time is investasi. Kesehatan adalah investasi. Semoga kiat ini bisa meringankan kita, bisa mengurangi kita, dan bisa menolong kita. Selamat malam, Samarinda, 26 November 2020 dari rumah kami Bingkuring. Selamat malam kepada saudara-saudaraku, kepada sahabatku, kepada teman-teman saya, kepada semua koleha, baik itu namburu, amangburu, tulang dan tulang, ya, lai, inang bau, bere, ibe bere. Nah, inilah yang kita lakukan sehari-hari, rutin. Setiap kita pulang ke rumah, lakukan, yaitu pembersihan rongga hidung. Karena virus corona, virus-virus yang lain itu bersarang di rongga hidung, dan di rongga hidung dia membentuk gel yang padat, dan gel yang padat inilah yang menghambat oksigen masuk ke paru-paru sehingga mengalami kematian manusia itu. Terbentuk namanya gel padat, tidak cair. Maaf, kalau masih ingus itu cair, masih jeber-jeber dia. Tapi ini padat seperti tahu, sehingga oksigen pun tidak bisa menerobosnya. Banyak contoh yang sudah ada orang-orang dekat kita, pendeta kita juga baru hari Minggu yang lalu tanggal 22 November, pendeta Demaksimen Junta MTH, di samping sebagai pendeta HKBP pusat, dia juga sebagai dirut Sekolah Perhanger Indonesia HKBP. Tuhan telah memanggil beliau karena virus corona. Makanya itu, mari kawan-kawan, kita bergotong royong, kita bersama-sama melawan virus corona. Dengan mengingatkan teman jangan sakit hati. Kadang-kadang ada unsur sakit hati, itu buang dari hatimu. Karena dia sayang kepada kamu kalau dia mau negur kamu. Kenapa nggak pakai masker? Kenapa nggak cuci tangan? Kenapa ini, kenapa itu? Kalau orang masih mau menegur kita, itu sayang sama kita. Dan dia juga tidak mau kena dengan kita. Jadi ambil positifnya,
buang negatifnya. Samarinda Jaya, Indonesia Jaya, NKRI Jaya. Selamat malam, Tuhan memberkati.